Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Deperinda Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk yang pertama adalah laporan kasus pelaku perjalanan. Hari ini dilaporkan 83 kasus baru pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini ada 2 laporan kasus baru. 2 kasus baru ini adalah warga Kota Palu yang akan bepergian dengan menggunakan pesawat harus melakukan rapid, hasilnya reaktif, dan yang bersangkutan dengan sukarela datang untuk dirawat di pondok perawatan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan yang masih dilakukan perawatan untuk pasien dalam pengawasan Kota Palu sejumlah 4. 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Udata, dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan yang masih dilakukan perawatan sejumlah 4 kasus. 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani, dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Udata. Untuk total yang telah dinyatakan sembuh, Kota Palu 37 kasus. Selanjutnya untuk informasi screening di pos-pos pemeriksaan pintu masuk Kota Palu. Di pos pemeriksaan Pantoloan Perkotaan Wani dilaporkan 77 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Taweli 69 kasus pelaku perjalanan. Di pos Watu Sapu 387 kasus pelaku perjalanan. Di pos Bandara Mutiara Sisa Jufri 397 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi pasien yang sementara dirawat di Pondok Perawatan UTG dan UDP, hari ini di Pondok Wisma Haji yang sementara masih dirawat sejumlah 1 kasus. Di Pondok Perawatan Rusunawa Pantoloan Kova, hari ini dilaporkan yang masih dirawat sejumlah 1 kasus. Jadi total yang masih dirawat di Pondok Perawatan Kota Palu sejumlah 2 kasus ODP. Demikian updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu untuk hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Alhamdulillah bahwa selama ini orang-orang yang masuk ke Kota Palu sudah memahami dan mengetahui bahwa untuk masuk Kota Palu wajib hukumnya untuk membawa rapid test, sehingga di posko-posko perbatasan sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita instruksikan selaku anggota Satgas COVID, bahwa untuk memasuki Kota Palu
wajib hukumnya membawa rapid test yang non reaktif. Ini terbukti dengan jumlah ODP atau orang yang pelaku perjalanan yang reaktif yang dirawat di pondok perawatan. Alhamdulillah sekarang tinggal 2 orang. Kalau ini berjalan terus, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama COVID ini akan hilang. Terbukti juga bahwa yang reaktif terkonfirmasi positif sekarang ini semuanya adalah pelaku perjalanan. Sehingga kalau yang reaktif saja tidak bisa masuk, bagaimana mau terkonfirmasi positif? Sehingga mohon dipahami kami bagi saudara-saudaraku yang di luar kota Palu yang mau memasuki kota Palu, ada yang menelpon kami, salah satu kepala dinas dari daerah luar kota Palu, kami sudah bebas COVID, artinya kebetulan pasien terkonfirmasinya sudah 0, tetapi pasien PDP-nya masih ada, pasien OTG-nya masih ada, pasien PDP-nya masih ada. Saya katakan tetap harus warga kabupaten yang bersangkutan harus tetap memiliki rapid baru masuk kota Palu. Terkonfirmasi positif, tapi kalau masih ada pasien PDP, pasien OTG yang masih banyak, itu potensi untuk menjadi positif itu masih ada. Sehingga kalau kita tidak melakukan pengawasan pelaku perjalanan dari luar, maka kita takutnya terjadi gelombang ketiga untuk kota Palu. Jadi saya mohon kepada saudara-saudaraku yang mau memasuki kota Palu, sekali lagi harus membawa rapid test yang non reaktif supaya tidak mengalami kesulitan pada saat di pos-pos perbatasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palu. Selanjutnya, para pelaku usaha alhamdulillah sudah mulai tumbuh dan menjamur. Warung-warung sudah mulai buka, warung makan, bahkan di samping wali kota saja tadi ada warung, alhamdulillah sudah mulai, artinya produktivitas masyarakat sudah mulai berjalan. Tetapi ingat bahwa semboyannya adalah produktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi tetap patuh kepada standar-standar COVID yang telah ditetapkan oleh gugus tugas, termasuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palu. Sehingga nanti sudah dibentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha, utamanya warung-warung, apakah toko-toko apakah sudah menerapkan protokol COVID. Ini memang tidak ada sanksi berat, tetapi kalau sudah ditegur berkali-kali, ya kemungkinan tim akan merekomendasikan untuk sementara dilakukan penutupan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, silahkan membuka warung, silahkan membuka kafe, tetapi tetap melaksanakan protokol COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam era new normal ini, insya Allah mudah-mudahan nanti akan berakhir sehingga akan kembali seperti semula. Di tempat-tempat ibadah, saya melihat memang pada saat khutbah, alhamdulillah, pada saat khutbah jarak 1 meter, tetapi begitu sholat memang sudah berdekatan. Ya, cuma berharap imamnya jangan surahnya terlalu panjang. Barangkali bagusnya inatena dengan qul huwallahu ahad. Artinya bukan menggurui, tetapi untuk mengurangi lamanya kontak. Kalau ayatnya panjang, saya tidak ini bermaksud untuk mengintervensi, tetapi dalam fase sekarang ini di Arab Saudi saja saya lihat dalam membaca surat-surat itu kebanyakan surah-surah pendek.
saya melihat di ini masih ada saudara-saudaraku, aduh bagaimana ini? Akhirnya kita jadi was-was sementara melaksanakan ibadah, was-was terlalu lama kontak dengan siapa yang di sebelah kiri dan kanan saya. Untuk itu barangkali semua harus melewati protokol COVID sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan ini semuanya akan kembali normal. Jadi seperti itu. Untuk masalah-masalah di pasar saya kira Pak Kades Perindak yang akan lebih mengetahui, memantau setiap hari sehingga nanti akan tentu memberikan pencerahan kepada pasar, karena jangan sampai ada terjadi satu saja di pasar Pahayag, sangat-sangat potensial untuk terjadinya ledakan kalau terjadi di pasar. Mudah-mudahan tidak sama dengan daerah lain. Contoh kasus di Takalar, salah satu kabupaten yang kecil, di sana yang positif sekarang adalah 91, sehingga orang positif swab itu isolasi mandiri, tidak punya pondok perawatan, rumah sakit tidak mampu menampung, maka swab hasil positif isolasi mandiri di Takalar contohnya. Sehingga alhamdulillah kita di Kota Palu ini semua sudah terstruktur dengan baik. Yang swab positif rumah sakit, yang OTG ODP sudah ada pondok perawatan, pelan perjalanan di screening sedemikian rupa, sehingga insya Allah dengan protap-protap yang telah kita laksanakan ini, mudah-mudahan di Kota Palu ini sudah tidak lagi seperti sebelumnya ada gelombang tiba-tiba 16, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalaupun ada mungkin satu-satu, mudah-mudahan bisa hilang COVID di Kota Palu atas kedisiplinan segenap masyarakat dalam menjalankan protokol COVID, khususnya memakai masker, physical distancing, cuci tangan, dan bagaimana meningkatkan imun masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tetap mari kita kerjasama, jaga kami, jaga orang-orang yang bertugas di lapangan sampai 24 jam, dan jaga masyarakat Kota Palu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, PLN dan Kabupaten Humas. Kembali akan kami sampaikan tentang barang masuk dan berbagian barang. Untuk kemarin barang masuk ke Kota Palu dan begitu untuk beras sekitar 32 ton dan gula 30 ton, sayuran kurang lebih 4 ton, ikan 7 ton. Sementara ketersediaan barang yang ada di Masomba kemarin sudah kita sampaikan yang dari Manonda dari Masomba. Untuk beras tersedia sekitar 20 ton Masomba, kemudian gula kurang lebih 10 ton. Adapun harga untuk di Masomba gula sekitar 12,5 sampai 15, sementara di Masomba untuk beras 11,5 sampai 12. Kemudian tersedia telur juga di sana ada sekitar 12.000 butir dengan harga 30 sampai 60.000 per raknya. Kemudian untuk LPG di dua distributor tersedia sekitar 360 tabung dengan harga sesuai head dari pemerintah yang akan disalurkan ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Palu. Tambahan untuk para pedagang dan konsumen pasar seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, bahwasanya kita berharap semua tidak terjadi penyebaran COVID melalui pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palu. Oleh karenanya kami berharap sekali lagi kami berharap kepada semua pedagang yang ada di pasar tradisional harian maupun mingguan tetap menggunakan masker. Ya, ini memang merubah dari kebiasaan. Pelan-pelan kita tetap harus mengingatkan terus bagi petugas pasar untuk selalu mengingatkan
pada para pedagang. Demikian juga kepada para konsumen untuk selalu menggunakan masker dalam memasuki pasar-pasar tradisional. Sehingga kami berharap perkembangan terkonfirmasi positif di Kota Palu bisa kita tekan. Saya kira itu aja dapat tambahan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Kota Palu. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu dan informasi yang berkaitan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu ini. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari kita bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.